dan juga Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Hendra Rohmawan yang masih coba kami hubungi lewat sambungan Zoom. Saya mau ke Mas Kamal terlebih dahulu. Mas Kamal, dengan Maidop di sini, bagaimana awal terjadi kericuhan dan bagaimana selongsong gas air mata bisa ada di areal kampus? Ya, terdengar suara saya, Mbak? Ya, silakan Mas Kamal. Ya, terkait penjelasan singkat terkait alur aksi ini dari jam 5 sore sebenarnya sudah berangsur-angsur dari aksi massa Unisba begitu untuk akhirnya kembali ke kampus. Nah, akhirnya sekitaran jam 8 malam itu mulai terjadi kejadian penyerangan yang ada di Rangga Gading begitu. Itu disinyalir juga ada beberapa motor polisi yang akhirnya merangsek masuk ke daerah area kampus. Juga akhirnya ada satu kawan kami dari Fakultas Hukum yang akhirnya dipukuli, juga dilindas oleh motor, yang menyebabkan hari ini pun dioperasi begitu. Sore hari ini ada di Rumah Sakit RSHS. Juga akhirnya menjelang jam 11 malam itu yang tadi dikatakan temandang dari Unpas, karena satu sisi, Mbak, kampus yang menjadi titik evakuasi ini adalah Unisba dan Unpas. Karena kampus kita saling berdekatan juga menjadi titik yang terdekat untuk akhirnya menjadi titik evakuasi. Dan juga jadi titik evakuasi ya, Mas Kamal ya. Oke, ya, betul. Kita tanya jawaban dari polisi, bagaimana Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Hendra Rohmawan. Pak Kabid. Pak Kabid, betul ada yang ditangkap? Suara saya terdengar nggak? Terdengar jelas. Oke. Boleh dibuka kameranya? Kerusakan kamera aja ya. Ini kayaknya laptopnya agak kurang bagus. Nah, tapi suaranya terdengar ya, cukup ya. Oke, terdengar jelas. Baik, jadi kepada Kompas ya, serta adik Rahmatullah yang kami dengar dari ceritanya sangat tidak sesuai fakta ya. Karena apa yang disampaikan, oke lah kalau mungkin selongsong gas air mata itu dengan jumlah sebanyak itu, menurut saya itu dia ngumpulin pada saat kejadian di DPRD, kejadian ngumpulin di gedung sate, itu terkumpul di situ ya. Dan si Satpam ini menunjukkan begitu banyak, sampai tadi dikatakan sampai 40. Itu sampai tidak masuk akal itu ya. Tetapi di sini yang paling pasti di sini adalah kami perlu luruskan dengan video-video yang sudah kita dapatkan ya, bahwa ini adik-adik ini yang menggunakan kampus sebagai sarang daripada anarko ini, itu dibiarkan menyatu ya, bertampung di situ dan berbaur dengan anarko ini ya. Ya, karena pada saat kita patroli pada pukul 21 malam itu ya, kita dilaporin sama masyarakat bahwa adanya pembentukan batu-batu di tengah jalan dan ada pembakaran. Dan banyak sekelompok orang di situ menggunakan baju-baju yang hitam itu menghadang jalan. Nah, kami nanti share video dan fotonya lengkap ini kami dapatkan, dan kami sudah press conference tadi dengan Bapak Kapolda dengan seluruh media, bisa kita tunjukkan, termasuk ketika yang bersangkutan ini setelah kita bersihkan di area Unisba ini ya, mereka banyak yang masuk ke Unisba ini, dan mereka secara rutin melemparkan molotov ya dengan sangat sporadis. Tahan dulu Pak Kabid, saya mau ke Kamal. Kamal, Anda terima dengan pernyataan polisi ini? Ya. Saya ada videonya lengkap di sini, nanti kita bisa buktikan Mas Kamal, mereka Anda bisa dengar suara saya? Polisi ya, dan tidak ada. Pak Kabid, tahan dulu, kita mau dengar apa respons kronologi dari pihak mahasiswa. Nah, saya kira begini, Mbak, yang disampaikan tadi Bapak Polisi ini, maksudnya kan itu sesuai daripada informasi yang didapatkan oleh Bapak Polisi. Tapi kan kami juga ada di tempat begitu. Saya kira tadi terkait Unisba menjadi sarang anarko pun, saya kira itu saya bisa tepis dan bantah. Saya bisa pastikan bahwa
di Unisba ini tidak ada menjadi sarang narko begitu, dan juga di Unpas. Saya kira gerakan kami bersih begitu, Mbak. Juga terkait kajian akademik, juga terkait konsolidasi, dan dari kami pun sudah menarik mundur aksi. Akan tetapi kan karena juga poinnya adalah kampus kami dijadikan titik evakuasi, itu kan juga harus tidak juga akhirnya tidak hanya menerima mahasiswa Unisba yang akhirnya terluka, tapi kampus orang-orang yang ada di masa aksi begitu. Bagaimana dengan selongsong yang ditemukan? Saya ingin menanyakan, Polisi Pak, bilang kan tidak ada gas air mata di sana. Saya ada gas air mata tadi pun. Gas air mata itu hanya di luar kampus itu, karena mereka kan menghadang di jalan itu. Itu yang kita lakukan. Kalau seandainya di situ ada klaimnya sampai 40, itu tidak sampai masuk akal itu. Begitu dahsyatnya kita melukai adik-adik itu tidak akan mungkin, ya. Dan kita tidak akan terpancing dengan upaya mereka untuk menggiring sampai masuk kampus dan sebagainya. Dan ini kami sampaikan bahwa ada 6 tersangka yang tadi malam kita amankan di sekitar itu, yaitu saudara AZ, ini usia 21, ini adalah HMI Ketum Komisaris periode 2005-2006, jadi masih aktif. Kemudian di sini ada inisialnya ERA, FNE, sama RAR. Ini termasuk YAA, ini usianya 30, 19, 21, 25. Ini pegawai konter HP, ya. Dan yang satu lagi GR 19 tahun ini pegawai swasta. Nah, di sini kami sampaikan berarti di situ ada orang lain selain mahasiswa, walaupun mahasiswa juga ada di situ. Dan kemudian ada pada pukul 12.00 ini ya, yang juga mereka kita tangkap, ini adalah saudara MN usia 23 tahun. Ini mahasiswa Unpas meter 5, ya, juga kita amankan di sini. Kemudian ada MF mahasiswa Unpas juga, ya. Dan yang lainnya adalah HFS 29 tahun, ini Satpam Sentral Wahana Arta. Kemudian MRA 20 tahun, ini Linmas Gerebage. AW ini ada 25 wira swasta, dan MSC ini adalah mahasiswa Unikom, ya. Dan yang lainnya adalah yang 2 lagi ini MFS 25 ini karyawan swasta, dan HM ini buruh harian. Jadi kalau seandainya dari teman-teman adik-adik dari mahasiswa ini kan pasti mengenal teman-temannya, siapa temannya, walaupun dalam keadaan malam, karena itu kan bekerja. Mereka melakukan unjuk rasa sejak dari sore. Pak Kabit, mahasiswa bilang ada kawan mereka yang ditangkap, ada mahasiswa juga yang ditangkap oleh polisi. Itu saya sampaikan tadi itu. Jadi kan ada universitas dari Unpas, ada 2 orang, ya. Kemudian dari Unikom, ya. Ada HMI, ya, komisaris HMI. Apakah akan dipulangkan, Pak? Mohon maaf, ini kebetulan yang kami sedang selidiki, ya, untuk yang 2 orang ini kedapatan untuk ada bahan, ya, berupa ini, ya, ada berupa barang-barang seperti molotov, masih kita selidiki. Apakah yang bersangkutan nanti ini bisa kita buktikan, ya, kita bisa proses, ya. Baik. Demikian, Mbak, sementara. Ya. Baik, saya mau singkat saja ke Kamal, Presiden BEM Unisba. Singkat saja, apa catatan Anda, singkat saja, dari langkah-langkah yang diambil polisi kemarin? Nah, sebenarnya yang pertama, Mbak, saya ingin juga menanyakan menanyakan kepada aparat, begitu ketika memang akhirnya hari ini melakukan kekerasan ataupun tindakan represivitas terhadap area kampus yang dimana itu dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 ini, dan menurunkan banyak berlebihan begitu anggota polisi juga mobil. Saya ingin menanyakan apakah ini sesuai dengan protap yang seharusnya dilakukan, itu yang pertama. Lalu catatan saya untuk akhirnya saya ingin menyampaikan apa yang dilakukan aparat ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap kedaulatan sipil begitu. Karena juga ini saya akan membacakan tuntutan terkait, sebenarnya simpel, Pak. Mahasiswa ini hanya ingin di 3 aspek. Yang pertama ada aspek sosial, ekonomi beserta hukum begitu. Yang pertama, sosial ini adalah hak atas pendidikan, kesehatan, dan juga pekerjaan. Lalu juga di bidang ekonomi, itu perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan.
lalu juga dihukum ada keadilan distributif, retributif juga Baik Mas Kamal, kami sudah tangkap restoratif apa begitu. poin-poin yang mau disampaikan ke Polda Polisi. Semoga nanti bisa langsung didengar dan juga direspons. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Presiden BEM Unisba Kamal Rahmatullah dan juga sudah bergabung bersama kami Kamit Humas Polda Jawa Barat Kombes Hendra Rohmawan. Sehat selalu.